Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book Mata Pelajaran Prakarya Bab 1 untuk kelas 7 di semester 2 dengan materi Kerajinan Bahan Limbah Lunak. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat. Limbah di sekitar kita, seperti serabut kelapa, tumpukan sampah, dan tumpukan koran. Ungkapkan pendapatmu tentang limbah lunak di sekitar kita pada gambar sebelumnya. Pertama, apakah kamu pernah memikirkan dampak sampah tersebut? Yang kedua, gejala apakah yang terjadi jika limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja? Yang ketiga, apa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi limbah tersebut? Sudah tahu jawabannya? Kalau sudah tahu, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Prinsip-prinsip bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbangan terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat. Limbah sendiri dari tempat asalnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian seperti berikut ini. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya, terdiri dari limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya, limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida. Selanjutnya ada limbah cair. Merupakan jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Yang ketiga, limbah padat. Merupakan jenis limbah yang berupa padat, contohnya kotak kemasan, bungkus jajan, plastik, botol, kertas, kardus, dan bahan bekas. Ini beberapa contoh limbah. Yang di sini adalah limbah gas, yang ini berupa limbah cair, dan yang ini berupa limbah padat. Yang kedua, limbah berdasarkan sumbernya terdiri dari limbah pertanian. Limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Limbah industri yang dihasilkan dari proses industri. Limbah pertambangan yang berasal dari aktivitas pertambangan. Limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman. Limbah berdasarkan senyawanya. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit sayur dan buah, kotoran manusia dan hewan. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contohnya limbah anorganik adalah plastik, beling, dan besi. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak.
Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembek, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah organik dan limbah anorganik. Limbah lunak organik adalah limbah yang lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Selanjutnya, limbah lunak anorganik adalah limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa diurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Yang pertama, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Berikut ini penggolongan hasil limbah organik dilihat dari kondisi wilayahnya. Daerah pesisir pantai atau laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Berikut ini proses pengolahan limbah, antara lain pemilihan bahan limbah organik, pembersihan limbah organik, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, finishing sebagai proses akhir agar siap dipakai. Kemasan produk kerajinan bahan limbah organik. Kemasan merupakan bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Kemasan yang digunakan untuk membungkus produk barang kerajinan yang dibeli pelanggan bukan hanya berfungsi sebagai pengaman saja, melainkan kemasan harus memiliki nilai estetika, nilai informasi, dan nilai promosi yang sangat bagus. Berikut fungsi dari kemasan kerajinan. Yang pertama, menjual produk. 2. Melindungi produk. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan yang keempat, memperindah penampilan produk. Berkarya, kerajinan dari limbah anorganik. Cara mengembangkan kreativitas produk kerajinan bahan limbah anorganik, lunak, dan keras dapat diolah sedemikian rupa menjadi karya yang lebih unik dan ekonomis dengan memodifikasi. Memodifikasi kerajinan tidak hanya dilakukan dengan meniru ataupun memadukan aneka bahan limbah organik, namun dapat juga menciptakan desain yang baru. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini adalah tahap pengerjaannya. Demikian untuk video buku kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.